Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu calon jamaah haji KBU Yam-Yam yang dimuliakan oleh Allah, untuk mengawali pertemuan pembukaan manasik haji dari KBU Yam-Yam pada siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita sama-sama bertalbiyah dengan nanti ditirukan saya yang akan memimpinnya, dengan menunggu Bapak Ibu jamaah yang belum datang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Waktu selanjutnya kami aturkan kepada Bapak Haji Jumadi, Sarjana Sosial. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia Kabupaten Karanganyar. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar beserta pleno. Yang terhormat Ketua LPHU KBU Zam-Zam Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar. Yang saya hormati
Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar. Yang kami hormati pengurus dan pembimbing KBHU Zamzam Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar, pengurus cabang KBHU Zamzam Jumapolo dan Colomadu. Yang kami hormati dan kami cintai seluruh jamaah haji Kabupaten Karanganyar tahun 2027 KBHU Zamzam Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini. Kita diperkenankan untuk berkumpul di aula bersama KBHU Zamzam dan Panti Asuhan Putri Aisyah Kabupaten Karanganyar. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan urutan acara pembukaan bimbingan manasik ibadah haji dan ibadah umroh tahun 1448 Hijriah 2027 Miladiah. Kelompok bimbingan ibadah haji dan ibadah umroh KBHU Zamzam Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar. Jumat 21 Agustus tahun 2026. Acara pertama pembukaan dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Acara yang ketiga pembacaan doa. Acara keempat ucapan selamat datang dan laporan kegiatan. Acara kelima sambutan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar. Acara yang keenam sambutan pembukaan bimbingan ibadah haji manasik KBHU Zamzam tahun 1448 Hijriah sekaligus sosialisasi kebijakan haji tahun 2027 Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Acara ketujuh seremonial pembukaan bimbingan ibadah haji tahun 1448 Hijriah. Acara yang kedelapan penutup. Hadirin yang berbahagia dan insya Allah senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah mengawali kegiatan pada kesempatan siang hari ini bersama kegiatan pembukaan bimbingan manasik ibadah haji dan ibadah umroh tahun 1448 Hijriah kelompok bimbingan ibadah haji dan ibadah umroh KBHU Zamzam Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar bersama. Kita buka dengan membaca lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini Allah senantiasa memberikan ridhonya sehingga kegiatan yang kita laksanakan pada kesempatan dari siang hingga menjelang sore ini nanti berjalan dengan baik dan lancar. Hadirin yang berbahagia, meniti acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dengan senantiasa mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar rangkaian kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan membawa kemanfaatan bagi kita semua. Maka akan dilanjutkan dengan acara pembacaan doa. Doa akan disampaikan oleh Bapak Haji Arif Nasiruddin SAG MPD, Pleno Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar yang membidangi LPHU. Waktu kesempatan disilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, marilah kita sejenak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan menjadi kebaikan kita bersama, dan calon-calon jamaah haji menjadi bagian dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadiniha al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan, mengampuni dosa-dosamu, dan memudahkan segala kebaikan bagimu dimanapun engkau berada. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari yang penuh keberkahan ini kami mengadahkan tangan kepadamu ya Allah. Segala puji hanya milikmu, dan telah memilih saudara-saudara kami menjadi tamu-tamumu nanti di Baitullah ya Allah. Betapa banyak orang yang merindukan panggilanmu, namun hari ini engkau memilih mereka ya Allah. Maka janganlah engkau sia-siakan langkah mereka ya Allah untuk memenuhi panggilanmu. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan mereka sejak meninggalkan rumah selama di tanah suci hingga kembali ke tanah airnya. Karuniakanlah kesehatan, kekuatan, kesabaran, kelapangan hati dalam menjalankan seluruh manasik-Mu. Ya Allah, ketika mereka memandang Ka'bah untuk pertama kalinya, basahilah mata mereka dengan air mata taubat. Ketika mereka bertawaf, jadikanlah hati mereka hanya berputar mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rob, ketika mereka berdiri di padang Arafah, ampunilah seluruh dosa mereka ya Allah, sebagaimana bayi yang telah dilahirkan. Ketika mereka berada di Multazam,
Hijr Ismail, Raudhah, dan tempat-tempat mustajab lainnya. Kabulkanlah seluruh doanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah haji mereka haji yang mabrur, sa'yan masykuron wa dzamban maghfuron. Allahumma ij'al hajjan mabruron wa sa'yan masykuron wa dzamban maghfuron wa amalan sholihan maqbulan wa tijaran tanglang tabur. Ya alima ma fi suduri akhrijna ya Allah minadh-dhulumati ilan nur. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa mubarakan wa syifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lindungilah keluarga yang mereka tinggalkan. Jadilah Engkau penjaga terbaik bagi rumah, anak-anak, orang tua dan seluruh harta mereka. Anugerahkanlah ketenangan kepada keluarga yang menanti kepulangan mereka. Ya Allah, kembalikanlah mereka ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, membawa kemabruran yang nampak dalam ibadahnya, akhlaknya, dan manfaat bagi manusia. Ya Allah, jangan jadikan kami hanya mampu mengantarkan mereka dengan doa. Ya Allah, panggillah pula kami, keluarga kami, keturunan kami, dan seluruh kaum muslimin untuk menjadi tamumu ke Baitullah ya Allah pada waktu yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepadaku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar Engkau menjalankan dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu, ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh, dan perbaikilah keturunanku. Sungguh aku bertaubat kepadamu, dan sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhalnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, meniti acara berikutnya ucapan selamat datang dan laporan kegiatan pembukaan bimbingan ibadah haji manasik KBU Zamzam tahun 1448 Hijriah yang akan disampaikan oleh Ketua LPHU KBHU Zamzam Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar. Kepada yang terhormat Bapak Haji Zainal Abidin SAG SPDI MA MPDI, waktu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia Kabupaten Karanganyar, yang hormati Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar, Bapak Pleno yang membidangi LPHU, yang hormati Bapak Pembimbing, juga pengurus harian baik dari LPHU dan KBH, beserta partner kami di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar, dan yang khusus adalah jamaah calon haji tahun 2027. Yang pertama, kita bersyukur pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah dipertemukan di tempat yang baik. Pertama, mohon doanya mudah-mudahan tempat ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Pesannya Pak Kiai kula niku, kalau kita mendatangi rumahnya siapapun ataupun kemanapun, doakan dulu tempat yang kita singgahi. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih.
Dadi ampun ngantos terus ngasih ngentekke apa-apa kek lali. Nggih. Loh ini penting, jenengan bertamu doakan yang kita datangi. Kita kegiatan di sini kita doakan. Mudah-mudahan panti ini selalu diberi keberkahan, PDM selalu diberi keberkahan sehingga kegiatan kita berjalan dengan baik. Salawat salam dan sanjungan dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sekali lagi kita senantiasa sabur hikmah rabbal alamin. Bapak Ibu yang bertamu mengucapkan selamat datang di Panti Putri Aisyah. Ini adalah tempat kita manasik KBAU Zam-Zam PDM Karanganyar. Selamat datang, kalau orang Arab mengatakan biasanya ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan itu pendek tapi asli Arabnya panjang. Antum takunu ahlan lana wa tadkhulu baitana sahlan. Saya ulangi. Ahlan wa sahlan itu panjangnya antum takunu ahlan lana wa tadkhulu baitana sahlan. Ulangi. Wis aku ora yakin. Ya, pon iki memang gaya-gayane kudu ngeten iki. Ustaz Mujib lah Ustaz, antum lah Ustaz. Nah, ada senior saya. Antum takunu ahlan lana, Bapak Ibu. Kalau kita bertamu kemudian kita antum takunu ahlan lana itu artinya sekarang kamu menjadi bagian keluarga kami. Keluarga kami berarti keluarga KBAU Zam-Zam PDM Karanganyar. Terusannya wa tadkhulu baitana sahlan. Kalau sudah menjadi bagian keluarga kami, maka jenengan mau masuk dan keluar dari pintu manapun insya Allah gak apa-apa. Silakan. Jadi mungkin enten cuma pun usum duren jeluk jikuk duren ra ngomong rapopo. Loh, ada memang keluarga yang izin mau makan? Enggak ada. Nah itu contoh. Makanya keren Pak, bahasa Arab itu keren. Alhamdulillah. Niku keren. Antum takunu ahlan lana wa tadkhulu baitana sahlan. Boten salis pengajian kok. Yang kedua, terima kasih Pak Pleno tadi yang sudah menyampaikan doa. Bapak Ibu, merinding kula sadin ini. Bapak Ibu, urung mangkat loh Pak. Tapi doa yang disampaikan beliau itu adalah nanti rangkaian yang kita akan laksanakan apa yang seperti disampaikan beliau. Tawaf itu apa, sa'i itu apa, di multazam niku mengke ngopo. Nggih. Nggih. Itu yang kita jalani, Pak. Jadi apa yang sampaikan sampai kita meninggalkan rumah, terus nanti kemudian anak-anak kita dititipkan keluarga kita, salah satunya itu. Mudah-mudahan apa yang jadi doa tadi mudah-mudahan diijabah oleh Allah SWT. Yang kedua Bapak Ibu, tadi selamat datang sekali lagi di kegiatan ini. Kegiatan kita nanti adalah di panti ini. Dan insya Allah khususnya yang di daerah Karanganyar Bapak Ibu. Jadi kita ini mempunyai beberapa cabang. Tapi yang saya sampaikan yang pertama selamat bergabung dan selamat datang matur suwun. Yang pertama insya Allah Bapak Ibu tidak rugi bergabung di KBAU Zam-Zam. Apa alasannya? Yang pertama ini legal. Resmi Bapak Ibu. Ini KBAU resmi. Tadi kami matur Pak Kepala Kemenhaj. Wah iki pokoknya Kemenhaj itu tenanan Pak. Galak betul ini. Galak dalam arti apa? Mendisiplinkan apapun. Maka KBA kita ini satu resmi, jelas resmi. Dua, Bapak Ibu, kami ini punya banyak pembimbing. Jadi bapak-bapak yang di sebelah paling timur ini, beliau-beliau itu adalah tutor kita. Beliau sudah insya Allah sebagian bersertifikat dan sebagian nanti insya Allah akan diberangkatkan. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita berangkatkan 3 pembimbing yang nanti akan mengikuti sertifikasi haji. Wis kaya guru nika kita ya Pak. Nek ora disertifikat niku pokoke ora ituk jare Pak Parno niku. Ayo ngoten. Maka Bapak Ibu, insyaallah kita banyak sertifikat. Kemudian alasan yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita di Zam-Zam? Zam-Zam ini memiliki Bapak Ibu secara fikih lewat tarjih Bapak Ibu tentunya dari Muhammadiyah. Kita ini terkenal haji yang sangat praktis, mudah, tentunya syar'i. Tentunya syar'i ini yang penting. Kalau hanya mudah terus ngawur-ngawur, dulu kita di PDM sudah disampaikan ustaz-ustaz biasanya kita sampaikan. Syar'i itu yang pertama diterima. Karena apa? Dalam kaidah usuliyah itu kan al-aslu fil ibadah al-ittiba. Ini penting. Asal mula dari ibadah itu harus ngikuti. Asal mula dari ibadah itu harus ngikuti Bapak Ibu. Kita tidak bisa membuat ibadah sendiri.
Mungkin yang buat ibadah sendiri, mungkin aja titik kong ini. Kowe wis tawaf ping pira? Mbah ketok wis ping pirang rata itu kok ngono kuwi. Padahal ibadah itu kan sudah diturunkan 7 kali. Al-aslu fil ibadah al-ittiba. Al-aslu fil asya al-ibaha. Nanti kalau bahas usuliyah ngoten niku banyak. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu itu artinya boleh sebenarnya, asalkan tidak ada larangan kan gitu. Tapi kalau ibadah al-ittiba, ngikuti, harus ada dalilnya jelas. Maka melalui tarjih kita sudah sampaikan ibadah haji di KBU Zamzam PDM termasuk ibadah yang paling praktis. Kalau sesuatunya dimudahkan, ya kenapa dipersulit? Kalau sesuatunya itu mudah, kenapa harus dipersulit? Bukan berarti gak pakai ibadah Bapak Ibu. Karena nanti kalau nggak ngerti ilmunya ki, pokoknya intinya ngeten, nek mboten ngerti apa-apa ketoke abot. Nek ngerti ilmune gampil nggih Bapak Ibu nggih. Cobi. Jalan Mesir Pak Parno pintar macul, karena Pak Parno ahli macul, misalkan ilmu yang luar biasa. Oh mungkin hebat. Ceramah, tahsin, kira. Bagi beliau enteng, ringan, karena bisa. Nah, bagi kita sing nirokne kongelan, berat napa ringan Bapak Ibu? Siapa sing ini berat mau? Nah ya berat, karena nggak bisa. Kagene tukang bengkel-bengkel kan dadane sepeda motor kok penake ra iram kaya disambi Gojek dolanan we. Coba jenengan dandanan Bu. Ajur napa malehan? Bapak Ibu, jadi kita di Zamzam ini praktis syar'i, mudah Pak. Jadi ibadah nanti tinggal ikuti aja manasik ini, ya nanti akan dikuatkan oleh beliau-beliau. Maka yang kedua salah satunya adalah ini syar'i. Yang ketiga, Bapak Ibu, biar kita bergabung di Muhammadiyah ini, KBU Zamzam ini, selain tadi sudah mudah syar'i, yang nomor 3 apa Bapak Ibu? Linknya banyak. Niki Pak Ketua kami laporkan, Pak Ketua PDM sama Pak Kepala Kemenhat. Jadi Pak Ketua kita ini dimereke Pak ceritanya. Dimereke dalam arti begini. Lah iya Zamzam kuwi kok iso 17 kecamatan kono cabange, Bapak Ibu. Kita besok ini sudah dalam proses membuka cabang Gondangrejo Bak Kramat. Yang Paje sudah, yang Colomadu sudah. Terus kemudian yang Bak Kramat sama yang Gondangrejo itu nanti jadi satu. Kebetulan kami tadi malam ngisi pengajian di rumahnya Pak Paryono Ustaz. Jadi kami sampaikan, nanti Bak Kramat Gondangrejo jadi satu Pak. Bar niku kan enten Jaten, Tasikmadu, Kerjo, Metesih, dan sebagainya. Terus nanti Ustadz Mujib kita buka cabang di Iskarima. Nah beliau ini Ustadz Iskarima. Jangan main-main kalau tanya dalil, hati-hati. Artinya apa? Insya Allah kita linknya banyak. Nah, putrane Pak Parno nanti nek pun kondol king Yaman kita buka cabang. Artinya apa Bapak Ibu? Kita linknya banyak sehingga kita itu dari ranting, cabang, daerah, wilayah, pusat sampai cabang istimewa nanti kita di Arab Saudi, di Madinah, di Mekah. Di situ nanti kita ketemu orang Muhammadiyah. Betul Bapak Ibu. Jadi itu bisa kita sampaikan. Dari link yang lain kebetulan kami beberapa ustadz ini ada yang ngelik juga ke pondok pesantren. Saya Ustadz Mujib dan kawan-kawan ada alumni dari Pondok Gontor. Kebetulan kemarin tadi saya sampai Pak Kepolo yang jadi konsulat jenderal saat ini di Jeddah itu kebetulan kakak kelas kami. Mungkin katanya Ustadz Muji mungkin. Jadi concern Pak. Artinya kami punya link-link yang lain selain tentunya, tapi lebih kuat tentunya dari Muhammadiyah karena cabang istimewa Muhammadiyah itu luar biasa. Jadi kita bisa sampaikan itu. Bapak Ibu, jadi tidak ada alasan. Kemudian yang terakhir kami sampaikan, kalau mau cerita tentang Zamzam, tanya saja yang kemarin baru pulang. Bapak Ibu, tanya yang baru pulang. Jangan tanya Pak Mahmudi. Jangan tanya Pak Rebu dulu, jangan tanya saya. Tanya Bulanjar, tanya Pak Samsuri, tanya jamaah-jamaah yang kemarin baru pulang. Itu lebih apa Bapak Ibu? Lebih apa? Ya lebih update lah. Kadang haji 10 tahun yang lalu diceritake saiki, termasuk Pak Ketua juga barusan Pak Ketua PDM belum lama, nanti beliau juga akan nyampaikan. Termasuk tadi kalau ditanya termasuk syar'i tadi Zamzam jelas tarwiyah insyaallah, sudah diniati tarwiyah. Bapak Ibu. Jadi nanti karena ada KBH yang itu buka langsung dari awal sudah ngomong KBH ini tidak tarwiyah, ngoten ngenten. Dan kita sudah pastikan KBH kita napa Pak Bu? Tarwiyah. Pun masalah tarwiyah niku napa dibahas besok.
Maka demikian Bapak Ibu yang sudah kami sampaikan. Sekali lagi selamat bergabung di Zamzam. Alasan kita tadi di Zamzam salah satunya pertama Bapak Ibu ini adalah legal, resmi, banyak pembimbing yang sudah bersertifikat. Yang kedua kita ini lebih praktis, simple syar'i. Ya, kemudian yang ketiga secara link nanti kita mulai dari desa sampai internasional kita punya link, bismillah. Ya, maka nanti jangan merasa Muhammadiyah sendiri. Ya, nanti kita berangkat aja se-Jawa Tengah, gabung se-Indonesia dan sebagainya. Nanti kita ketemu. Kemudian yang terakhir cerita-cerita yang baik terhadap apa yang disampaikan nanti bisa ditanyakan kepada yang lain. Jadi kalau bertanya ya enak apa orang terus gimana? Karena kita insya Allah kompak Bapak Ibu dan kita juga dulu sebelum peraturan punya mutawif, punya apa dan sebagainya itu sampaikan. Demikian sekali lagi selamat bergabung dan selamat datang di KPU Zamzam PDM. Maka nanti mohon beliau Bapak Ketua PDM untuk memberikan sambutan dan juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Karanganyar untuk memberikan motivasi dan hal-hal yang berkaitan dengan haji yang kekinian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sesuai dengan doa yang disampaikan di depan, mudah-mudahan doa itu betul-betul dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan dan kami laporkan sekali lagi yang bergabung saat ini di Zamzam sampai hari ini terhitung sudah 171 orang. Ya, Bapak Ibu, ini sudah lebih banyak, agak banyak dibanding tahun kemarin, insya Allah. Ini belum masuk mungkin Mbak Kramat, terus Gondang Rejo yang terakhir nanti bergabung, dan mungkin dari Mandiri yang sekarang belum ketemu tempatnya, terus jumlah porsi nanti masih tarik ulur tarik, nah nanti diterangkan beliau. Ya, jadi nanti insya Allah Bapak Ibu sambil menunggu silakan gedok tular yang baik dan silakan diajak. Demikian sekali lagi dan secara hitungan yang bergabung di daerah ini sudah 101 orang, yang dari 4G itu sudah 42 orang, khusus dari Colomadu sudah 28 orang. Berarti kalau nanti ditambahi Kebak Kramat, Gondang Rejo, kemudian di tempat-tempat yang lain, Bapak Ibu insya Allah kita bisa lebih banyak dan secara hitung-hitungan porsi saat ini berarti insya Allah KPU Zamzam sudah bisa memberangkatkan satu pembimbing dengan jumlah yang ada ini. Yang bisa kami sampaikan dan itu termasuk kelebihan nanti ditemani Bapak Ibu, nanti ditemani pembimbing dari kita dalam pemberangkatan Bapak Ibu ke Arab Saudi insya Allah. Ya, kemarin kami titipkan dengan Pak Samsuri, Bu Lanjar dan Bapak yang lain sehingga kegiatan bisa berjalan dengan baik. Matur suwun, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, meniti acara berikutnya sambutan pengarahan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar. Kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Arif Baber SAG MPD, waktu kesempatan dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi haqqa tuqatih, faqad fazal muttaqun. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Sofyan Hadi, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia Kabupaten Karanganyar, matur suwun Pak Yai, saged rawuh malih dan sampun dangu nggih boten kepanggih. Beliau niku kawit Kolombin ngantos mriki nggih ngeten iki mawon Bapak Ibu, boten lemu-lemu nggih, boten kuru-kuru. Soalipun tiyangipun niku semangat, ceria, dan tadi Pak Kiai Zainal menyampaikan tegas, disiplin dalam rangka menyelamatkan orang-orang yang berniat untuk sampai ke tanah haram supaya tidak tertipu sebagaimana yang beberapa minggu kemarin sempat ada viral itu Bapak Ibu. Kemudian yang terhormat Bapak Kiai Haji Arif Nasiruddin, Wakil Ketua PDM Karanganyar yang membidangi haji dan umroh. Beliau nggih tebih Bapak Ibu saking Colomadu. Dongonipun niku mboten ben-ben Tuhanipun mudah-mudahan Allah
kabulkan doa kita bersama pada siang hari ini nggih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Kiai Arnas. Haji Arif Nasiruddin niku panggilanipun Arnas. Ning mriki wonten 3 Arif Bapak Ibu. Tengah jeneng iki. Arif Nasiruddin, Muhammad Arif, Zainal Arifin. Kula mboten ngertos niki jamaah wonten ingkang asminipun Arif napa mboten niki. Nggih. Ya, di banyak namanya Arif itu nggih. Di sini saja ada 3, mungkin juga di jamaah tahun ini ya mungkin juga ada nggih. Kemudian yang terhormat Bapak Kiai Haji Zainal Arifin, sebenarnya sudah ada sedikit perubahan, ada perubahan Ustaz. Jadi Pak Kiai Zainal itu memilih Bapak Ibu untuk menjadi pengurus untuk di KBIH. Ya, kalau di KBIH itu sebetulnya ketua ya Ustaz ya, ketua KBIH Zamzam. Karena KBIH Zamzam itu amal usaha, lembaganya itu LPHU, Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh. Beliau ketuanya, tapi antara ketua dan KBIH-nya itu rangkap itu tidak boleh di Muhammadiyah Bapak Ibu. Jadi misalnya saya pimpinan daerah, ketua Muhammadiyah, tapi juga kepala sekolah itu tidak boleh. Ketua Muhammadiyah, rektor itu tidak boleh Bapak Ibu. Harus pilih salah satu. Nah, beliau memilih di KBIH. Ya. Untuk ketua LPHU-nya ini belum diumumkan, tapi ini bocorannya. Pak Kiai Mahmudi, pundi Bapak Kiai? Monggo di tengah jengan Pak Kiai. Monggo. Nggih, Bapak Kiai. Pak Kiai Haji Mahmudi niki sepuh tapi welah ngidap-idapi Bapak Ibu. Semangatipun. Nggih. Dan sekretarisnya juga hebat, luar biasa energik, Pak Kiai Haji Jumadi. Ganteng nggih Bu. Niku pembimbing 2025 ini sareng salih kalih kula niku kalau ayam wonten sing pembimbing niku seger-seger semangat-semangat nggih. Kemudian yang terhormat Ketua BP Lazismu Ustadz Zaki Mustafa, tapi duduknya di belakang. Mohon berdiri. Nah, niku ketuane Lazis Bapak Ibu, Lazis Karanganyar. Lazis niku lemu-lemu. Nggih Bapak Ibu, tetapi ngurusi umat dan menyalurkan zakat niku mboten kenal wekdal, tidak kenal waktu Bapak Ibu. Dan insya Allah imannya juga kuat. Ya, pegang duit yang begitu besar tapi hanya menyalurkan saja. Nggih. Yang terhormat juga tadi disebutkan dari PKU, nggih. Yang PKU ingkang hadir? Belum hadir. Oh, nggih. Dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar yang selama ini sejarahnya tradisinya dari zaman dahulu, zaman almarhum Kiai Haji Abdul Basir, nggih. Nggih, dari Kiai Haji Abdul Basir, PKU harus menyemangati, ya, mensupport, menyemangati calon-calon jamaah haji Muhammadiyah supaya semakin kuat semangatnya untuk menunaikan ibadah haji sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin. Dan sudah beberapa kali ini, yang kemarin ada 2 kali kalau tidak salah ya, 2024, 2025, PKU yang biasanya dulunya itu menitipkan bingkisan sekedarnya, nah kemarin itu tidak perlu tidak perlu bingkisan macam-macam, titip sodakoh, kan begitu Bapak Ibu. Nah, terima kasih Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar. Kemudian yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Sekaranganyar yang juga sekaligus ex officio KBIH Zamzam atau LPHU. Nah, terima kasih kerawuannya. Dan yang kita banggakan juga Soibul Bait Panti Aisyah Bapak Kiai Haji Agus Sumadi. Terima kasih tempatnya, fasilitasnya, kesibukannya untuk kita berusaha beribadah sejalan dengan tuntunan Rasulullah SAW yang tadi disampaikan Kiai Zainal. Nanti akan kita konsolidasikan Bapak Ibu, akan kita mantapkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan yang terhormat
Dhuyufur Rahman, calon-calon tamu Allah, Bapak Ibu Jamaah Haji Muhammadiyah tahun 2027 kelak. Mudah-mudahan Allah mengantarkan kita sampai harinya ya Bapak Ibu. Ya, sampai harinya. Walaupun demikian andai kata Allah punya ketentuan lain, Bapak Ibu sudah niat, sudah mengeluarkan hartanya, sudah berusaha, tidak mungkin Allah sia-siakan. Ya, tidaklah mungkin Allah menyia-nyiakan apa yang sudah diusahakan itu. Ya, maka Bapak Ibu tinggal berusaha niat yang tulus dan terutama fisik nanti sudah disampaikan, ya, sehingga hujah kita, kesiapan kita kepada Allah untuk menyambut kedatangan ya di rumah Allah sana betul-betul Allah berikan kemudahan. Dan juga yang spesial ada senior kami Bapak Kiai Jubri, Pak Jubri sehat, Pak Jubri ini guru kami juga Bapak Ibu. Terus rekan seperjuangan Pak Kiai Abdul Kiai Mujib dari Sekarima, dan rekan kami di UMS Pak Doktor Ustadz Nurul Huda, Ustadz Nurul sehat dari Colomadu Bapak Ibu, beliau dosen UMS dan juga dosen UIN ya, alhamdulillah, dan beberapa rekan lain yang luar biasa. Bapak Ibu, saya sedikit cerita saja Bapak Ibu. Jadi yang membedakan haji dan umrah itu kan dari segi rukun kan satu, yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu Bapak Ibu itu luar biasa. Saya kalau mengingat, saya bukan orang baik Bapak Ibu, bukan orang ahli ibadah, tapi perasaan saya Kiai Zainal, saya dah sebelumnya kita pelajari Bapak Ibu. Saya berangkat bersama Pak Mujib, Pak Jumadi itu, dan bapak-bapak yang lain, ibu-ibu yang sebagian hadir di sini itu tahun 2025. Ya, diberitahu haji itu Arafah, haji itu Arafah Bapak Ibu. Dan apa kegiatan di Arafah Bapak Ibu? Cuman satu yang dilakukan Nabi. Tadi Pak Kiai menyampaikan, enggak usah neko-neko. Jadi syariat itu mudah Bapak Ibu. Doa. Bahkan sholat pun dijamak, khotib pun dilakukan di awal supaya nanti sampai meninggalkan Arafah itu fokus Bapak Ibu untuk doa. Karena saat terdekat manusia dengan Allah atau Allah turun kepada hambanya lebih dekat daripada tahajud itu pada saat wukuf di Arafah Bapak Ibu. Ini perasaan saya ya. Saya bukan orang baik Bapak Ibu, bukan ahli ibadah. Perasaan saya, doa saya di Arafah itu sudah banyak yang ditunjukkan oleh Allah dikabulkan Bapak Ibu. Saya mungkin tidak bisa cerita. Dan itu tidak masuk akal Ustaz. Saya itu mendoakan, saya itu punya jamaah ngaji Bapak Ibu. Saya punya jamaah ngaji. Itu di Semarang. Dokter spesialis anak Bapak Ibu. Umurnya 40 tahun belum punya jodoh Pak. Saya sempat kepikir mau saya lagi Pak Zainal ini. Ya Bapak Ibu ya. Cuman kan ini salah satu saja Bapak Ibu. Waktu berangkat haji 2025 nitip doa untuk jamaah ngaji kan begitu ya. Itu kita doakan Bapak Ibu karena doanya kan panjang sekali. Mulai dari jam 1:30 misalnya. Jadi sholat duhur, sholat asar di qashar, lalu khutbah haji ya, khutbah haji ya, paling mungkin 20 menit, lama-lamanya 30 menit. Anggap saja mulai dari duhur sampai selesai itu anggap aja 1:30 Bapak Ibu. Mulai 1:30 siang itu sampai maghrib, gampangannya begitu ya. Berapa jam Bapak Ibu? Sana maghrib jam 7. Kalau di bulan-bulan Juni, Juli itu jam 7. Berarti 1:30, 1:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 5 jam setengah Bapak Ibu. Biasanya 1 jam ini kuat Bapak Ibu. Itu doa apa saja malah dititipi doa itu seneng. Mulai sekarang Bapak Ibu kalau ada yang titip dicatat, jangan sampai yang ditinggal, nanti tinggal dibacakan, didoakan sepenuh-penuhnya, sehebat-hebatnya.
Nanti waktu masih longgar doakan lagi, ulang lagi Bapak Ibu, enggak apa-apa. Ya. Selama hidup kemarin ini cerita, saya titip doa ya Allah supaya yang bersangkutan itu dapat jodoh yang terbaik Bapak Ibu. Ya, ini alhamdulillah ya sudah ketemu jodohnya Bapak Ibu. Ada lagi yang saya juga punya jamaah ngaji Bapak Ibu, hidupnya itu kena musibah terus. Jadi dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Titip doa supaya bisa keluar dari kesempitan hidup Bapak Ibu. Dari saya pulang haji 2025 sampai pertengahan 2026 ini Bapak Ibu. Dalam waktu 8 bulan dia jualan rumah itu 3 kali laku, Ustaz. Enggak pernah dia jualan rumah itu, enggak pernah Pak Jun. Enggak pernah. Ya. Selama hidup enggak pernah dia jualannya itu apa kain atau jualan kerudung atau jualan apa begitu Bapak Ibu. Ya, suaminya sampai kondisinya jatuh, suaminya nge-grab atau apa begitu. Titip doa untuk bisa keluar dari jalan itu. Dalam waktu 8 bulan itu enggak sangat, rumah yang dia tempati dijual laku. Dia pindah tempat rumah, ya kan? Yang dia tempati dia jual laku lagi Bapak Ibu dalam waktu 3 bulan. Bahkan kemarin baru pulang umroh. Umrohnya itu pun suami istri dibayari orang. Coba Bapak Ibu. Ini saya melihat bukan sosok siapa saya yang berdoa, bukan di situ Bapak Ibu. Tetapi momentum Arafah itu Bapak Ibu, siapkan betul itu waktu. Jangan sampai terjadi yang kemarin. Saya sudah cerita ini, saya ulang-ulang ceritanya supaya jangan sampai itu terjadi di Zamzam. Ya, kemarin ada tetapi tidak di Zamzam. Ada Zamzam 1 atau 2 orang mungkin Pak Jum. Ada enggak? Ada 1-2 orang. Mau soal wukuf Arafah nonton bal-balan Bapak Ibu. Ini gimana? Iya. Cina Indonesia. Wukuf di Arafah loh Bapak Ibu. Nonton bal-balan Indonesia Cina. Ini gimana? Di sana jam 3. Di sini kan jam 7. Pas Indonesia anak nonton wayang, ada yang keluar tenda ngopi sambil kempas-kempus nonton YouTube. Ya kan? Nek sing nonton Korea. Coba Bapak Ibu. Ini wukuf. Padahal untuk sampai ke sana butuh waktu 13 tahun. Maka Bapak Ibu, yang pertama kami sampaikan terima kasih atas kepercayaannya bergabung bersama Zamzam. Yang kedua, persiapkan betul jiwa dan raga untuk menjadi tamu Allah, dan doa itu mulai dicateti nanti supaya akan dibacakan, disampaikan dengan sepenuh hati di Arafah. Insya Allah doa itu tidak mungkin yang disia-siakan. Yang belum ketemu jodohnya, yang belum punya mungkin keturunan, Allah berikan keturunan, yang hidupnya sempit jatuh betul-betul Allah angkat. Itu bukan karena saya melihat ya Allah, innallaha samiun alim, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Terima kasih, selamat bergabung dan selamat untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Semoga Allah menyampaikan kita ke tanah haram untuk menunaikan salah satu rukun Islam yang terakhir itu Bapak Ibu, yaitu haji, berikut umrohnya dengan sempurnanya. Nasrul minallah fathun qarib. Nanti mohon arahan bimbingannya Pak Kiai Haji Sufyan Hadi atas bimbingan panjenengan, sangat penting sekali dalam rangka kemudahan segala sesuatunya untuk menunaikan ibadah ini. Nasrul minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian tadi sambutan arahan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar yang telah disampaikan oleh Ketua PDUM Bapak Haji Muhammad Arif Babir SAG MPD. Kini sampai pada acara yang berikutnya, yaitu sambutan pembukaan bimbingan ibadah haji manasik tahun 1448 Hijriah sekaligus sosialisasi kebijakan haji tahun 2027 dari Kantor Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia Kabupaten Karanganyar yang terhormat Bapak Haji Sofyan Hadi SEMM. Kepada yang terhormat
Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia Kabupaten Karanganyar, waktu kesempatan sepenuhnya dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai yang siang hari ini hadir, mohon izin, ini bukan untuk menggurui, karena kita taklim muta'alim, saling belajar. Dan yang kami hormati para asatidz, pembimbing ibadah, dan juga jajaran pengurus dari KPU Zamzam, dan yang kami hormati Ketua PDM Bapak Kiai Haji Arif Baber, dan kami hormati Ketua Pak Arif nih Pak. Ketua Pleno yang membidangi lembaga pembinaan haji dan umroh. Yang kami hormati calon ketua LPHU Pak sampun Kiai Haji Mahmudi, insya Allah tahun depan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Dan yang terakhir yang kami banggakan dan selalu memperoleh inayah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, para duyufur rahman jamaah haji tahun 2027 Kabupaten Karanganyar, khususnya dari KPHU Zamzam, yang siang hari ini hadir dalam wajah cerah ceria dan sehat gembira. Semoga kedepannya dalam mengikuti bimbingan manasik di KPHU Zamzam selalu semangat, sehingga tahun depan bisa melaksanakan ibadah haji dan memperoleh haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, yang pertama perlu kami sampaikan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini momen yang kita tunggu 14 tahun yang lalu ketika kita mendaftar haji. Insya Allah momen ini akan datang. Nah, tadi dia sampaikan oleh Pak Kiai Haji Zainal bagaimana bimbingan yang ada di KPHU Zamzam. Maka tepat Bapak Ibu sekalian ketika bergabung dengan KPHU Zamzam, karena para pembimbingnya itu sudah update semua dan semuanya sudah melaksanakan haji berapa tahun yang lalu. Dan terakhir nih Pak Kiai Arif kemarin baru pulang haji, dan besok juga termasuk tim pembimbing ibadah haji di KPHU Zamzam. Maka saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah menunggu kurang lebih 14 tahun, dan insya Allah ini juga haji yang terakhir mungkin Bapak Ibu sekalian, haji terakhir, maka harus bisa dilaksanakan semaksimal mungkin. Salah satunya ya persiapan fisik, kemudian persiapan ilmu manasiknya, sehingga nanti ketika setelah selesai melaksanakan ibadah haji tidak ada rasa gelo. Loh kok wingi aku tidak begitu, tidak begini gitu. Sepertinya ada yang kurang ibadah saya gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Dan mungkin dalam pelaksanaan haji mungkin tidak bisa sempurna, namun tadi sudah sampaikan Pak Kiai Zainal, insya Allah ketika mengikuti bimbingan di KPHU Zamzam, tadi sudah disampaikan prinsip pembinaan di KPHU Zamzam, yaitu simple, praktis, dan syar'i. Nah itu tadi, kalau sudah syar'i insya Allah semuanya sudah sesuai dengan apa yang
dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya sholawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang nanti ikut di belakang beliau masuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah kita undang Bapak Ibu sekalian ke kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Karanganyar. Sudah ada yang belum datang ke kantor kemarin mungkin? Ada yang belum? Boleh angkat tangan yang belum datang ke kantor. Nah, besok yang belum sowan ke kantor nggih. Silaturahmi biar tahu kantornya. Jadi sekarang Kementerian Haji dan Umroh itu sudah berdiri di semua kabupaten kota seluruh Indonesia. Total ada 435 kalau tidak salah kabupaten kota memiliki kantor Kementerian Haji dan Umroh. Dan mulai tahun 2025 kemarin, tepatnya di bulan September, sudah berdiri Kementerian Haji dan Umroh. Fokus untuk menyelenggarakan ibadah haji yang ada di Indonesia. Semoga dengan berdirinya Kementerian Haji dan Umroh ini akan menjadikan penyelenggaraan haji di Indonesia menjadi lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan ini terbukti kemarin di tahun 2026 penyelenggaraan ibadah haji dari keberangkatan hingga kepulangan jamaah haji tahun 2026 semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Itu semua berkat usaha dan juga doa Bapak Ibu sekalian. Kemudian kemarin kita sudah mengundang Bapak Ibu sekalian untuk verifikasi kaitannya dengan data jamaah. Kalau kemarin kita memperoleh data dari pusat, jamaah haji Kabupaten Karanganyar itu sekitar 600-an. Dan di KBHU Zamzam ini ada 171. Ini berarti kurang lebih hampir 30% jamaah Kabupaten Karanganyar ikut KBHU Zamzam. Dan saya lihat ini juga lebih banyak wanitanya, perempuannya. Oke, lebih banyak perempuannya Pas Jumadi. Betul Pak. Oke, berarti ini tanda akhir zaman. Wah, oke. Tanda akhir zaman itu banyak yang wanitanya. Tapi kalau menurut penelitian, kenapa sekarang banyak wanitanya? Karena banyak laki-laki sekarang stres, mikir golek rezeki, itu menimbulkan usianya pendek. Karena harus kerja keras memenuhi kebutuhan keluarga. Itu menurut survei dan penelitian ilmiah kenapa banyak laki-laki umurnya lebih pendek dari perempuan. Di luar cari uang, banting tulang, di rumah diseneni bojone. Nah, akhirnya juga memperpendek usia. Nah, oleh sebab itu ibu-ibu sekalian, nanti kalau sampai di rumah bapaknya setelah pulang kerja ya dilus-lus, dibuatkan kopi, teh ya biar umurnya panjang. Ngoten nggih. Ya. Ini intermezzo mawon nggih. Setelah verifikasi kemudian selanjutnya nanti kita akan membuat paspor bersama-sama. Akan membuat paspor bersama-sama bagi jamaah yang belum punya paspor. Nah, yang kemarin yang datang ke kantor kami itu mengumpulkan berkas pembuatan paspor. Ini yang tadi angkat tangan belum datang ke kantor mungkin sudah punya paspor ya Bu? Oh ya alhamdulillah. Besok kita undang untuk perekaman visa bio. Untuk sekaligus mengumpulkan paspor yang sudah ada. Itu nanti proses selanjutnya. Dan ini krusial di minggu-minggu depan Bapak Ibu sekalian akan diundang oleh Puskesmas. Kemudian untuk melakukan MCU di RSUD. Ya ini waktu-waktu krusial Bapak Ibu sekalian, jaga kesehatan karena nanti hasil MCU ini menjadi dasar Bapak Ibu sekalian dikeluarkannya berita acara istiqoah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang mempunyai riwayat kesehatan
ya harus periksa rutin, minum obat rutin, sehingga nanti ketika cek MCU ya nilai-nilai penilaian hasil pemeriksaannya itu semuanya tidak di atas ambang normal, sehingga hasilnya dinyatakan sehat. Namun jangan berkecil hati bagi Bapak Ibu sekalian yang punya riwayat kesehatan, semuanya nanti bisa dipersiapkan. Oleh sebab itu kenapa pemeriksaan kesehatan ini dilaksanakan di awal. Apabila Bapak Ibu sekalian nanti ternyata hasil pemeriksaan kesehatannya itu masih di atas nilai ambang batas normal, maka bisa dikelola dari sekarang, sehingga pada saatnya nanti ketika berangkat itu bisa berangkat dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan otomatis nanti akan keluar berita acara istitoah. Maka di bulan depan insya Allah September itu akan dimulainya pelunasan haji. Di minggu-minggu ketiga ini kemarin dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Pak Menteri dan bersama Wakil Menteri sudah bermusyawarah dengan DPR untuk membentuk panja penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dan kemarin sudah kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tahu usulannya, besok kurang lebih cuma nambah 19 juta, namun itu baru usulan. Tadi nanti akan dibahas lebih detail lagi bersama DPR. Kita berdoa semoga tahun ini benar-benar 19 juta nggih Bu, lebih murah nggih. Karena insya Allah tahun ini saya juga berangkat. Nah, jadi biar bayarnya lebih murah, nggih. Iya, nggih. Insya Allah saya juga bersama istri bayar sendiri. Kalau tahun-tahun sebelumnya tugas Haji Abidin, nah ini sekarang bayar sendiri. Nah, besok bersama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian berangkat dari Karanganyar, saya berangkat dari Solo. Nanti ketemunya di Mekah. Kemudian setelah pelunasan Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian yang pengen mengajukan pendampingan, kemudian penggabungan mahram, kemudian mutasi silahkan dipersiapkan mulai dari sekarang, sekaligus juga pelimpahan. Nah ini minggu depan kita akan melaksanakan pelimpahan oleh Kanwil, nanti Kanwil turun ke sini untuk memproses pelimpahan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mempunyai ahli waris yang sudah daftar dan berangkat tahun 2027 berhalangan baik itu meninggal atau sakit, segera diajukan, nanti biar segera diproses. Karena proses pelimpahan kali ini diprioritaskan bagi jamaah haji yang berangkat tahun 2027. Oleh sebab itu monggo nanti bisa dipersiapkan dari sekarang. Kemudian setelah pelunasan selesai maka diadakan bimbingan manasik oleh Kementerian Haji dan Umroh. Nanti insya Allah 8 kali, yang 2 kali tingkat kabupaten, 4 kali nanti kita fokuskan di 1 titik atau 2 titik, kemudian 2 kali manasik kesehatan. Nah ini saya belum tahu nanti kurikulumnya seperti apa manasik kesehatan, karena di tahun ini pemeriksaan kesehatan lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena meskipun tahun ini jumlah jamaah haji yang meninggal menurun drastis, namun tetap ada yang meninggal. Di SOC itu ada sekitar 50-an jamaah yang meninggal. Kalau total itu hampir 600-an kalau nggak salah, 600-an jamaah haji yang meninggal. Meskipun urusan mati itu urusannya Gusti Allah gitu. Tapi tetap kita punya faktor-faktor yang bisa mempercepat malaikat Israel mengunjungi kita gitu ya.
Kemudian nanti rencana manasik akan kita kumpulkan di 1-2 titik, tapi kalau kita mengacu tahun-tahun sebelumnya kita berbasis kecamatan ya. Berbasis kecamatan itu karena kami sudah berdiri sendiri sebagai Kemenhaj, kita masih terbatas dengan SDM juga kepanitiaannya, maka besok akan kita fokuskan di hotel mana yang besar, kita buat kelas besar. Jadi 600 jamaah ini akan kita bagi 2 kelas besar, nanti langsung di 1 titik, sehingga nanti pelaksanaannya bisa gayeng dan nyaman karena semuanya di tempat yang sama, di 1 hotel dan tempatnya adem. Nanti biar Bapak Ibu sekalian bisa menyerap ilmu manasiknya lebih nyaman. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin kendalanya tempatnya ada yang kurang nyaman, panas, kemudian hidangannya kurang mantep. Nah, maka di tahun ini hasil evaluasi kami mungkin nanti akan kita fokuskan di 1 tempat di hotel yang bisa menampung 600 jamaah. Kemudian nanti setelah bimbingan masuk otomatis Bapak Ibu sekalian akan berangkat dengan kloter. Kloter nanti ditentukan oleh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Tengah, dan insya Allah di Karesidenan Surakarta besok masuk di gelombang 1 akhir menjelang masuk gelombang 2. Jadi gelombang 1 akhir menjelang gelombang 2. Nah, kalau tahun ini 2026 kan gelombang 2 awal ya Pak. Nah, ini geser ke gelombang 1 namun di akhir-akhir. Nah, itu nanti strateginya seperti apa biar ibadah Bapak Ibu sekalian lancar dan syar'i nanti akan disampaikan oleh para pembimbing di KBAU Zamzam. Karena ketika kloter kita berada di gelombang 1 dan gelombang 2 itu ada perbedaan dalam persiapan melaksanakan ibadah haji. Niatnya tetap sama, hajinya tamatuk mungkin ya rata-rata di Indonesia. Itu semuanya sama tapi strateginya itu berbeda. Kemudian tadi disampaikan semuanya nanti akan tarwiyah ya. Tarwiyah. Mungkin di sini ada yang bukan Muhammadiyah tapi ikut di KBAU Zamzam. Ada? Oh ada Pak, alhamdulillah. Sama-sama orang Islam, silahkan bergabung. Muhammadiyah itu hanya organisasi, ya, tapi kita tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang menyatukan kita. Nah, jadi menurut hasil evaluasi bahwa besok itu tarwiyah akan difasilitasi oleh Kementerian Haji dan Umroh. Ini baru usulan, namun tidak semuanya. Jadi nanti akan ada pendataan bagi jamaah haji yang akan melaksanakan tarwiyah. Nah, selama ini tarwiyah itu kan dikelola oleh para KBIH atau mukimin, sehingga pemerintah tidak bisa memantau kemudian menjamin keselamatan para jamaah tersebut. Padahal tarwiyah itu menurut sebagian besar jamaah itu merupakan salah satu proses dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka kewajiban pemerintah itu harus bisa melindungi, melayani dan juga membimbing jamaah haji tersebut bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik. Ya semoga benar tahun ini pemerintah bisa memfasilitasi tarwiyah. Kalau sudah difasilitasi kan berarti nggak bayar lagi ya Pak, kudune nggih. Ya bayar cuma. Oke. Mungkin nanti ada skema tertentu tarwiyah sudah nggak bayar lagi, langsung fasilitasi oleh pemerintah. Kemudian kalau kita kloternya di pertengahan berarti di kloter sekitar 40-an. Itu nanti dalam penyusunan kloter Bapak Ibu sekalian, nanti kami dari Kementerian Haji dan Umroh
berdasarkan usulan dari KPIH. Nanti akan kita susun. Kemarin ada wacana bahwa penyusunan kloter itu berjumlah 94/94 gitu ge. Namun kemarin saya pastikan bahwa karu-karom tetap ada, tetap dibentuk sebuah karu dan karom, sehingga nanti setiap 94 jamaah nanti ada pimpinan kafilahnya. Siapa pimpinan kafilahnya? Yaitu dari syarikah. Nah, dari satu syarikah nanti petugas syarikah yang akan membimbing 94 jamaah. Tapi itu tidak perlu Bapak Ibu pikirkan. Yang penting Bapak Ibu sekalian pikirkan ilmu manasiknya, berangkat ke sana, udah nanti itu semuanya ada yang ngurus. Nanti urusan saya di Kementerian Haji dan Umroh untuk menyusun manifest Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti keberangkatannya insya Allah di bulan April awal. Nah ini sudah bulan, sebentar lagi September, Oktober, November, Desember, 8 April. Januari, Februari, Maret, April. Sudah tinggal 8 bulan. 8 bulan ini jangan dianggap masih panjang nih, cepat sekali. Nanti ketika Bapak Ibu sekalian sudah puasa Ramadan nggih, waktune rasane pun bus cepet banget kaya wingi. Nah, seperti kami di Kementerian Haji itu kemarin barusan ngurus jamaah haji pulang, sudah ngurus jamaah haji yang 2027. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang bayangke wah kerja neng haji penak. Setahun pisan ini ibadah haji nih, tapi saya ngurusi ya tetap bendino, ngoten nggih. Nggak ada istirahatnya, ngoten nggih. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini juga ya guruku akui wae, ning sing yang audiennya ini yang tiap tahun ganti, wajahnya ganti-ganti. Jadi suatu saat tetap saya juga paling diomongke itu wae gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian itu mesti ya juga baru dengar pertama kali. Tapi apa yang kami sampaikan sudah berkali-kali. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira nggak perlu berlama-lama nggih, karena nanti para pembimbing yang ada di KBAU Zamzam ini akan menceritakan pengalamannya. Ini banyak, ada Bu Hajah Lanjar beserta suami yang tahun kemarin berangkat tahun 2026. Nggih, siap. Kemudian ada Pak Kiai Haji Parno, itu wis bahasa Arabe ngalor ngidul. Wis ngalor ngidul. Apalagi Pak Jaina. Wah, ini pun kemarin dulu tahun 2024 ya Pak? 2023 itu ngantar jenazah dari tenda rumah sakit sampai penguburan Pak, prosesi. Jadi beliau ini udah pengalaman dalam urusan jamaah meninggal. Nah, prosesnya seperti apa itu beliau udah mengalami sendiri. Itu jarang-jarang loh Pak, karena biasanya itu yang nganter itu ketua kloter itu cukup sampai di rumah sakit, ambil surat COD, Certificate of Death, tidak cukup, tidak sampai ke pemakaman, apalagi menyolatkan di pemakaman langsung. Nah, ini Pak Zainal malah bisa sampai di sana. Nah, nanti bisa disampaikan pengalamannya. Kemudian ada Pak Arif Baber, ini tadi sudah menyampaikan pengalamannya, dan itu semuanya memotivasi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ibadah haji yang pertama dan yang terakhir. Insya Allah nanti di Arafah berdoa bisa berangkat lagi, ngoten nggih Pak. Amin. Tapi kan wajibnya cuma 1 kali. Nah, ngoten nggih. Nggih baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu nggak perlu berlama-lama. Nggih. Sekaligus ini sebagai, karena tadi diminta untuk membuka bimbingan manasik ini, maka kami dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Karanganyar atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan doa Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka bimbingan manasik haji KBAU Zamzam
dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian terakhir mungkin setelah ini Bapak Ibu sekalian ada yang perlu dipertanyakan atau ada yang perlu diusulkan kepada kami persilahkan. Dari saya cukupkan sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, masih ada waktu 5 menit. Nah, nanti setelah ini masih ada kurang lebih 10 menit sampai 15 menit dari BSI akan mengkompulir bagi Bapak Ibu yang masih punya rekening setoran awalnya bank konvensional atau bank BNI BRI, itu harus membuka rekening di Bank Syariah Indonesia, maka nanti kurang lebih 1/4 jam atau 10 menit akan digunakan oleh BSI. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Ada mungkin 1 atau 2 penanya yang akan menanyakan kepada Bapak Kepala. Monggo Ibu yang pertama dari sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak, sehubungan dengan pelunasan. Tadi dikatakan syarat pelunasan harus istitoahnya lulus. Yang ingin saya tanyakan untuk pelunasan bulan September itu sampai bulan apa ya Pak ya? Karena kebetulan suami saya sedang tidak ada di Indonesia, jadi masih ada di luar. Jadi kalau misalnya untuk tes kesehatannya itu dilakukan di klinik swasta, misalnya di Prodia atau di manalah itu, apakah diperboleh apa di Budi Sehat? Tapi yang di luar bukan di sini itu apakah diperbolehkan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ibu yang belakang, monggo. Nah ini kaitannya masalah pelimpahan kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, kami Sari Rohmani dari Kecamatan Tasikmadu. Bertanya terkait pendamping atau penggabungan mahram bagi penerima pelimpahan haji karena kemarin itu gagal berangkat. Apakah bisa sebagai adik kandungnya itu langsung menjadi gabungan mahram dari kakak yang menjadi pengganti haji dari bapak yang kemarin sakit permanen? Begitu Pak, terima kasih. Langkah berikutnya kami apa begitu? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi dari Bapak, monggo. Kalau dari Bapak ada yang ditanyakan, jawab. Pak Supri, monggo. Pak Supri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan bahwa saya bersama istri insya Allah berangkat 27 itu. Kemudian dulu pernah kami rencanakan bahwa ibu kandung kami juga kami daftarkan, tetapi kondisinya ini nanti untuk ijtihadnya wallahu alam karena usia sudah begitu lanjut. Misalkan terjadi enggak lolos, itu kira-kira apakah bisa di antara anak-anak ibu saya itu bisa menggantikannya? Terima kasih. Sementara 3 dulu, monggo Pak Kepala mungkin bisa diberikan jawaban. Untuk pertanyaan yang pertama kaitannya dengan pelunasan, insya Allah usulan dari pemerintah nanti September itu waktu pelunasannya kurang lebih 1 bulan. Kemudian bagi jamaah haji yang posisinya tidak di Indonesia atau di luar negeri, mungkin bisa dikomunikasikan dengan bank. Nah, nanti pelunasannya bisa diwakilkan oleh suami istrinya atau ahli warisnya yang lain, yang terlebih dahulu membuat surat kuasa. Kemudian kaitannya dengan tes kesehatan, monggo silahkan berkomunikasi dengan puskesmas setempat. Apakah MCU boleh dilaksanakan melalui swasta ataupun rumah sakit yang lain? Silahkan dikomunikasikan dengan puskesmas. Karena yang jelas MCU itu kan punya standar sendiri-sendiri. Dan ketika nanti ternyata bisa, ya sebenarnya MCU itu kan pemeriksaan umum gitu. Dan nanti yang membaca akan dibaca oleh dokter. Tidak masalah Bu, nanti tinggal komunikasikan dengan puskesmas, insya Allah bisa. Kemudian pulangnya kapan ya Bu?
Oh, nggih aman nggih, enggak apa-apa. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Sari Rohmani. Ini jamaah haji yang memperoleh pelimpahan, apakah boleh mengusulkan pendamping atau penggabungan mahram? Boleh, Bu. Yang penting pelimpahannya berangkatnya tahun 2027. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian gantikan orang tua yang meninggal misalnya, nah, nanti jenengan boleh mengusulkan adik jenengan atau suami istri jenengan atau anak jenengan, silahkan. Yang penting ahli waris satu nasab, silahkan, boleh. Pertanyaan ketiga dari Pak Jupri kaitannya dengan orang tua, juga berangkat tahun ini Pak, 2027. Oh, diusulkan penggabungan, nggih. Ya kalau usulan penggabungan ketika nanti tidak dinyatakan istiqoah ya berarti otomatis tidak berangkat. Kemudian apakah bisa digantikan? Ya bisa digantikan, tapi berangkatnya sesuai antrian nomor porsi aslinya. Nah gitu nggih. Nah kalau kecuali lolos kemudian oh ya lolos ya berangkat. Lolos kesehatan. Oke. Oke, ngoten nggih, Pak. Kalau nggak lolos ya berarti nggak berangkat. Nggak bisa digantikan, Pak. Nggih. Yang gantikan rencananya siapa? Karena penggabung ya bisa. Oh, adik kandung ya boleh, Pak. Tapi kalau bisa malah hasil besok itu ini prosesnya sudah mepet sekali. Kalau menurut jenengan orang tua panjenengan niku tesih demensia otomatis tidak bisa berangkat, Pak. Lebih baik langsung dilimpahkan mawon. Demensia itu kan belum ada obatnya nggih, Pak. Itu namanya kalau bahasa Inggrisnya Parkinson niku toh. Itu kan enggak ada obatnya. Itu penyakit pikun. Karena kemarin di embarkasi ada jamaah yang demensia, itu langsung dipulangkan juga, Pak. Jadi ada 10 penyakit yang otomatis dia tidak istiqoah. 10, Pak. Tapi saya hafal hanya beberapa. Yang pertama cuci darah. Yang kedua sakit jantung. Tapi jantung ada level-levelnya, ada nilainya nanti. Kemudian TBC atau penyakit paru-paru, itu kan virus menular. Nah, semua penyakit yang menular itu tidak bisa berangkat. Kemudian sakit kanker ya pun stadium 3 atau 4 yang berdasarkan hasil penilaian dokter itu parah lah. Tapi kalau sudah dioperasi di kemo udah sembuh ya bisa berangkat. Kemudian stroke yang sudah membuat badannya tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Misalnya makan minumnya harus didulang, ke kamar mandi, belum sampai kamar mandi wes ngoprok. Nah, niku tidak bisa duduk sendiri, tidak, ya itu stroke. Kemudian apa meleh nggih? Pokoknya 10 ngoten. Oke. Makanya saya cuma hafal sedikit. Kalau ngono kita enek dihafalke malah jadi stres mungkin. Termasuk penyakit gula, Pak. Gula kalau nilai HbA1-nya panjenengan nanti di atas 7 itu harus minum obat. Kalau sampai di embarkasi jelang keberangkatan ternyata gulanya masih di atas itu, panjenengan ya pulang lagi. Itu. Termasuk darah tinggi. Nah, ini darah tinggi sama. Ketika nanti Bapak Ibu sekalian sampai di embarkasi darah tingginya naik. Nah, itu nggak bisa terbang lagi. Itu maka oleh sebab itu mulai sekarang harus dijaga kesehatannya. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang lain, silakan, Pak. Saya kira cukup Bapak Ibu.
Oke, baik, karena ini nanti setelah ini masih ada dari BSI dan sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, yang berikutnya adalah melanjutkan masih acara ini adalah seremonial untuk pembukaan. Nyuwun izin kepada calon jamaah atas nama Bapak Agus Trianto ST dan Ibu Surati mohon izin ke depan mewakili untuk penyerahan perlengkapan manasik sebagai simbolis untuk pembukaan. Monggo nyuwun izin Bapak Agus sama Ibu Surati. Monggo Mas. Mohon izin Bapak Kepala dan Pak Ketua PDM untuk berkenan menyerahkan tas dan mengalungkan sal kepada calon jamaah haji tahun 1448 Hijriah Bu Surati dan Pak Agus untuk menghadap kepada jamaah di depan. Sekaligus nanti dilanjutkan foto bersama. Monggo ya. Merapat saja wong suami istri aja kok. Makanya saya pilihkan suami istri. Monggo Pak Ketua untuk mengalungkan sel kepada Ibu Surati dan Pak Kepala Kementerian Haji menyerahkan tas kepada Bapak Agus. Oh dibalik ya, tidak apa-apa. Pak Kepala menyerahkan tas kepada Ibu Surati. Nah, nanti untuk foto bersama Pak Arif sekaligus Pak Arif, Pak Mahmudi untuk mohon ke depan membersamai untuk pengambilan foto bersama bagi calon jamaah haji. Monggo untuk pengambilan fotonya. Balik dengan seluruh jamaah. Monggo dari mohon izin Bapak Ibu jamaah berdiri nggih, foto bareng dulu biar kelihatan banyak meriah. Monggo. Udah bisa Mas, naik enggak apa-apa Mas. Kalau nah nggih. Mohon izin Pak, harus naik. Izin. Gaya bebas haji terbang Pak. Oke baik, terima kasih. Monggo Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu monggo untuk Bapak-bapak. Untuk jamaah tetap di tempat kepada BSI monggo untuk masuk ke tempat. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada BSI, monggo disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Nana, saya dari Bank BSI. Di sini mungkin Bapak Ibu minta izin bila ngapunten sebelumnya untuk pendaftaran hajinya dulu di Bank BRI, BNI atau Mandiri, monggo nanti kita bisa bantu untuk pembukaan rekening Bank BSI-nya. Karena ngapunten untuk pelunasan haji memang sekarang harus di bank yang syariah, jadi Bank BSI. Monggo nanti, jadi kalau misalnya dulu untuk pendaftaran hajinya sudah di Bank BRI Syariah, BNI Syariah atau Mandiri Syariah, itu tidak perlu membuka rekening lagi karena sudah terkonversi dengan rekening BSI. Mekaten. Khusus jadi untuk yang perlu membuka kembali tabungan BSI itu nasabah yang pendaftaran hajinya dulu lewat bank konvensional, Bank BRI, BNI ataupun Mandiri. Ngaten Ibu. Mungkin banyak Ibu yang dulu pendaftarannya di bank ini, Bank BRI atau Mandiri atau BNI. Onje, nanti bisa langsung mawon Bu datang ke booth kita untuk tapa asmo pembukaan rekening hajinya. Onje, monggo nanti kita bisa bantu. Onje. Masih banyak ya Pak yang belum membuka rekening. Onje. Onje, nanti untuk syaratnya ngapunten Ibu, kalau misalnya Bapak untuk pembukaan rekeningnya itu cukup mungkin
kemarin sudah disampaikan bahwa KTP saja, kemudian dilengkapi untuk data, nomor telepon sama nama ibu kandung untuk pembukaan rekeningnya. Jadi nanti kita bantu kolektif, Bapak tidak harus datang atau Ibu tidak harus datang ke kantor, kita nanti akan buatkan rekeningnya yang dari Bank BSI.